Assalamualaikum. Ini pemasangan handle kiri sama kanan master remnya ya, dari S1 FL sama S1 doang nih kayaknya yang sebelah kiri gitu. Sama nggak lupa juga buat bagian belakangnya ini ganti juga master remnya pakai yang S1 GRT gitu. Jadi biar sepaket gitu ya. Untuk switch remnya ini aku nggak pakai ya teman-teman, karena emang aku nggak pakai switchnya, udah ada engine stopnya. Jadi tinggal dicolok-colok doang, ini masangnya gampang ya. Dimasukin, colok, udah jadi itu teman-teman. Nah, yang sini biasanya agak ribet. Nah, ini posisi terpasang ya teman-teman. Keren sih menurutku, warnanya juga masuk dan dia lurus gitu. Levernya juga lumayan panjang. Yang jadi permasalahan itu ini nih teman-teman. Kalau kita pencet, itu feelingnya pendek banget ya jarak couplingnya itu jadinya. Terus kalau dibilang ringan ya ringan gitu, pakai satu jari juga nekan kuat, cuman ini masuknya sekitar 2,5 jari doang tuh gapnya gitu, jadi aku takutnya nanti susah netral. Nah, ini posisi master remnya udah kepasang, belum kepasang tabung sih, cuman di sini kelihatan agak lucu ya teman-teman, karena kesannya pendek gitu dari stang barnya, jauh banget jaraknya, jadi kayak harus pakai stand guard untuk pelindung gas gitu. Cuman kan jadinya jelek ya, kalau ini ditukar nanti starternya susah. Jadi ini mungkin mau aku pepetin gitu teman-teman, si starternya gitu, biar agak sedikit ke dalam atau ke kanan gitu, biar nggak terlalu kesan pendek lah gitu. Nah, jadi ini tadi udah diukur, aku potong pakai gergaji besi ya di sini, terus dikasih dempul pemotongannya biar nggak masuk air aja tujuannya, jadi nanti waktu dimasukin lebih mepet gitu teman-teman. Nah, karena tadi trial and error itu akhirnya stangku agak baret-baret ya, diputusin, akhirnya dicat ulang lagi aja, terus pakai clear gitu biar lebih keras atau gampang baret. Udah gitu doang sih teman-teman. Jadi harapannya ini nanti mepet ke kanan ya, jadinya lebih bagus gitu kelihatannya dari stangnya. Nih dia nih belum dicat, baru selesai diamplas. Nah, sambil nunggu, jadi ini aku bakalan bikinin skun buat ini ya, buat tonjokan master remnya, kan ini mirip sama tonjokan master remku yang di belakang kemarin. Jadi nanti dari yang lama ini kita bisa potong, terus kita bikinin skun baru gitu teman-teman, biar dia PNP, nggak ribet. Oke, langsung aja ya, aku skip aja untuk pemasangan dan sebagainya yang kayak gini. Nah, nanti bakalan kayak gini ya teman-teman, jadi dia ada soketnya sendiri gitu, nggak bakal ketukar-tukar sama yang lain. Nah, ini udah kepasang ya, jadi ini udah nggak ada gap antara starter sama gas gitu teman-teman, tuh mepet banget, udah nggak bisa digeser lagi, dan jadinya ada kesempatan untuk geser ke kanan sedikit lebih jauh gitu untuk master remnya ya. Ini emang masih ada gap karena ketahan di belakang nih di tonjokannya. Kalau misalnya aku potong sini, dia nggak ada buat ngiketnya ya teman-teman, jadi nggak bisa. Ya udah, aku cukupin aja, dan gapnya juga nggak terlalu jauh gitu, jadinya masih kelihatan oke lah gitu teman-teman. Udah, untuk ini tinggal aku lakukan pemasangan di tabung dan sebagainya ya. Kalau kita misalnya bandingin sama yang sebelah sini nih, ya masih agak kelihatan jauh tapi better gitu teman-teman. Untuk pemasangan master remnya sendiri sebenarnya nggak ribet ya, jadi tinggal dipasang aja sebenarnya kayak biasa. Terus di sini aku memposisikannya ke agak sebelah kanan ya, jadi supaya nggak terlalu mencolok gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau disuruh milih aku lebih senengan yang seri E ya, lebih simple gitu daripada yang ada tabung-tabung di luar gini nih, kurang sip. Tapi ya mau nggak mau harus diganti karena emang feelingnya bakalan lebih enak radial daripada aksial gitu ya. Udah gitu doang. Untuk bagian bawahnya ini, untuk di brake hose-nya ya, itu dia lebih versatile atau dibebasin kita mau arahin kemana-mana. Jadi di sini kita lagi coba di mana bagusnya posisinya sampai ketemu gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa diarahin kemana aja teman-teman suka gitu. Nah, khusus minyak remnya di sini aku pakainya TDR ya. Jadi mau coba aja gitu teman-teman. Minyak rem yang lain, Motul, terus Prestone dan sebagainya tuh udah pernah coba semua. Brembo lah paling enak. Jadi di sini aku memang mau coba TDR aja. Karena sebenarnya 10.000 km juga aku biasanya ganti sih minyak rem, gampang banget gantinya ya. Biar nggak kecampur air aja gitu teman-teman. Jadi feeling remnya tetap enak gitu.
Untuk proses bleedingnya tergolong normal ya teman-teman, jadi nggak terlalu susah karena ini memang kosong semua, jadinya cepat aja turunnya. Dan di sini ada dua tempat buang angin ya, di bawah sama di master remnya sendiri. Kalau untuk reviewnya mungkin besok ya teman-teman, karena ini udah malam gitu teman-teman, jadi agak susah. Tapi yang pasti kalau untuk pengeremannya enak banget, empuk, itu bisa dites langsung ya tanpa jalan gitu. Kalau kopling aku belum tahu. Terus kalau yang bagian master rem belakang juga mirip aja sama yang kemarin feelingnya. Buat yang nanya master rem yang sebelumnya mana, nah sekarang terpasang di CB punya temen kantorku gitu, dia yang ngangkut. Jadi setelah test ride emang bener feeling aku ya teman-teman. Jadi jarak kopling ini gapnya terlalu pendek, akhirnya netralnya susah gitu teman-teman. Dan aku kebetulan emang bukan orang tipikal yang suka jarak kopling pendek ya, walaupun enak sebenarnya, karena kampas kopling bakalan cepet habis ya, karena ini digas juga masih muter dia, jadi kayak mirip nggak di kopling gitu teman-teman. Sedangkan aku pengennya tuh yang agak lebih sempurna sedikit, clutchnya yang lebih dalam sedikit, supaya kalau ganti gear atau netralin tuh nggak susah. Contoh yang sempurna tuh mungkin bisa ditunjukin di CB motor teman gue ini. Dia nggak full juga, setengah aja, tapi masih lebih better daripada yang di S1 punya aku itu ya. Itu bukan jelek sih ya, cuman nggak enak aja gitu, aku nggak cocok gitu teman-teman. Aku sukanya di setengah lah, kalau full juga aku nggak suka. Nih kayak gini nih, dia nyetop teman-teman, jadi mau digeber mau diapain ya, kalau lagi ngopling ya nggak muter rodanya, muter juga paling dikit doang. Nah kalau yang di sini aduh kacau banget, di motorku parah deh. Jadi aku putusin aku bakalan ganti, aku nggak cocok sama S1 di handle kopling gitu ya teman-teman.